potong harafiah tidak terjadi. Lai harus pisahkan apa yang maknanya itu harafiah dan maknanya yang itu konotatif. Dan memang ketika Yesus mati, Yesus katakan inilah darahku, inilah dagingku yang diberikan untuk keselamatan untuk umat manusia. Lai bisa baca dalam Matius 26 ayat 28 gitu loh. Bukan berarti daging Yesus itu dipotong-potong di mana, tetapi itu makna rohania gitu loh Laiku. Paham ya Lai ya? Oke, sekarang aku tanggapi lah ya. Silakan. Apa dasar Lai katakan itu makna rohania? Dari kalimat yang mana di Yohanes 6, 53 sampai 55 tadi Lai bacakan, itu makna rohania. Silakan. Dasarnya apa? Kalimat yang mana menjadi dasar? Karena jelas di ayat 55, karena jelas Laiku. Dengar Laiku, jelas di ayat 55 dikatakan, karena dagingku adalah sebaik-baik makanan dan darahku adalah sebaik-baik minuman. Maka pada sejatinya kalian diajarkan untuk menjadi seorang kanibal. Betul nggak? Enggak, itu kan menurut Lai. Loh, menurut Yohanes 6, 53, 55, cuma ananya Lai ini. Maknanya Yesus itu harus Anda maknai secara denotatif atau secara langsung gitu. Enggak kan? Buktinya saya tanya ke Lai, ada nggak tubuh Yesus dipotong-potong dibagi-bagi di mana? Masalahnya tubuh Yesus hilang Lai. Waktu Maria datang ke kubur Yesus, jenazah Yesus, mayat Yesus ada nggak? Ya, makanya Laiku. Jawab dulu. Waktu Maria dan Maria yang lain mendatangi kubur Yesus, mayat Yesus ada nggak ditengok sama Maria? Tidak ada. Tidak ada. Jadi besar kemungkinan mayatnya sudah dimakan. Jadi kemana mayatnya? Kan hidup lagi Laiku. Di saat dia hidup lagi, mereka menemui Yesus di lubang tempat kubur Yesus, atau menemui Yesus di lembah di dekat kubur Yesus. Ya pokoknya ketemu lah Laiku. Mau di mana? Aku tanya sama Lai, di waktu Yesus dilihat Maria dan Maria yang dilihat oleh Maria Magdalena, ya bangkit. Bukan bangkit kita bilang ya. Maria Magdalena melihat Yesus. Apakah Maria Magdalena melihat Yesus di kuburnya atau di luar dari kuburnya? Di luar. Berarti mayat Yesus yang diletakkan di dalam lubang batu itu tadi hilang, betul kan? Bener hilang kan? Enggak hilang kan, bangkit Laiku. Sekarang ku tanya, waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain mendatangi kubur Yesus kosong atau tidak? Kosong. Maka kita kembalikan pada Yohanes 6, 53 sampai 55. Di situ kalian diperintahkan makan daging Yesus. Jangan-jangan mayatnya sudah habis dimakan. Jangan gitu loh, jangan menyesatkan Laiku. Bukan menyesatkan. Untuk mematahkan itu, jika saja waktu itu mayat Yesus ada di dalam kubur. Silakan terangkan dulu, nanti aku ngomong ya. Silakan. Ya, jelas bahwa Yesus itu bangkit. Masa Lai bilang dimakan? Gimana siapa yang makan? Enggak ada. Apa makannya dimasak dulu nggak? Iya, atau dipanggang atau di apa? Nggak ada keterangannya Lai. Maksudnya jangan melampaui apa yang tertulis Laiku. Gak boleh kayak gitu, maksa-maksa kita orang. Yang jelas makna itu adalah jelas, tadi saya udah bilang kepada Lai, untuk manusia hidup, manusia harus makan, ya kan? Nah, sekarang kita hidup rohani, ya. Untuk harus makan juga, makan apa? Tubuh Kristus. Dengan cara apa? Mengimaninya melalui kematiannya. Karena Yesus katakan, inilah tubuhku yang dibagi-bagikan untukmu. Inilah darahku yang ditumpahkan sebagai penghapusan dosa. Itu loh Laiku. Jadi jangan kau anggap sepele itu Lai. Ya paham, semoga paham lah ya. Sudah? Oke, Ya Bang Dio, silakan. Kalau mau masuk silakan Bang Dio. Berarti kata makan dalam Yohanes 6:53 sampai 55 itu maksudnya makan rohani, secara rohani gitu? Iya, Laiku. Iya Pak. Ya, berarti itu apa namanya? Secara tersurat ya, atau apa namanya, kias atau Gini saya tambah ya Pak, karena di ayat sebelumnya Yesus katakan begini, akulah roti yang turun dari surga, ya. Karena dia bandingkan ketika umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian,
Kan Tuhan itu memberikan mana itu adalah roti sorgawi ya. Jadi saat itu mereka itu benar-benar hidupnya tergantung kepada Tuhan. Karena kan mereka belum bercocok tanam, punya ini dan itu. Tuhan tuh memberikan mana setiap pagi, mereka memungut mana di tanah, itu diolah menjadi roti gitu. Nah, jadi Yesus menganalogikan dirinya sebagai mana itu, gitu. Bahwa saya adalah roti dari surga. Saya tadi Bang, saya nanya aku tadi. Berarti kata makan daging Yesus di situ, menurut Abang itu metafor ya, majas ya? Iya, betul Bang. Oke, sekarang pertanyaanku simpel Bang, coba Abang kasih aku jawaban. Apa parameter Abang untuk membedakan mana ayat-ayat metafor dan mana ayat-ayat hakiki dalam Biblenya Abang? Gampang Bang. Kita lihat sekarang ketika Yesus bilang makan dagingku, ada nggak orang yang makan dagingnya Yesus? Aku udah tanya isi ayatnya, aku tanya parameter Abang. Apa parameter Abang untuk membedakan? Dengarkan pertanyaan Bang. Apa Saya parameter sudah ngerti Bang. Ngerti, saya ngerti. Abang untuk membedakan mana ayat-ayat metafor dan mana ayat-ayat hakiki dalam Biblenya Abang? Ini kan Abang metafor. Ini kan giliran Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, kalian mengatakan itu hakiki, bukan metafor. Nah, gampang membedakan itu. Sangat mudah Bang, sangat mudahnya di mana? Kan kita itu kejadian bukan hanya di satu, misalnya tanggal 1 ngomong ya kan. Nanti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 kan ada lagi omongan, ada lagi kejadian. Sebentar dulu Bang. Aku tanya parameternya Abang apa? Abang ngerti Ini parameternya gini Bang. Gini parameternya Bang. Ya. Tahu saya Bang gini Bang. Ketika seseorang ngomong, itu kan dia di hari berikutnya, di lusa dan lain sebagainya, itu kan kelihatan apa arti yang diomongkannya itu Bang. Gitu loh. Kan itu simpel Bang. Misalnya apa ngomong, saya adalah singa Betawi, misalnya apa ngomong gitu kan. Lah, kita kan tahu apa manusia biasa. Dan Anda bukan singa, tapi mengharapkan notatif. Bang, aku minta cuma simpel. Ya kan parameternya benernya itu terjadi atau tidak, gitu aja simpel kan. Apa susahnya memahami itu? Coba saya tanya aja. 6:53:5 Yesus mengatakan demikian enggak? Iya, dia mengatakan aku roti dan sorgawi. Itu ayat metafor. Dengarkan aku Bang. Anda mengatakan itu ayat metafor, sedangkan kalau ayat yang lainnya seperti Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kalian mengatakan itu hakiki, bukan metafor. Nah, pertanyaanku adalah apa parameter kalian nih orang Kristen ini untuk membedakan mana ayat metafor dan mana ayat yang hakiki? Supaya Kan saya udah bilang Abang sayang, kan seiring waktu kan kita tahu itu metafor atau bukan seperti apa misalnya. parameter seiring waktu Kan itu kan misalnya dikatakan tanggal 1. parameternya apa? Kan kehidupan dia kan bukan hanya satu hari itu, saat itu dikatakan doang. Besoknya kan kita bisa lihat menilai perkataan dia. Bisa. Ya saya tahu parameter apa masalah nggak tahu. Parameter itu apa? Sebentar. Parameter itu apa? Ya saya ngomong aja simpel sama Abang. Misalnya saya ngomong Sebentar. Parameter itu apa? Ngerti nggak parameter apa? ukuran sebenarnya. Ukurannya Abang untuk membedakan mana ayat metafor dan mana ayat hakiki dalam Biblenya Abang. Kan nggak susah untuk melihat itu Bang. Kalau Anda ngomong Susah kenapa parameternya? Iya, saya jelasin sebentar. Kalau Anda ngomong, ya entah apapun omongan Anda saat itu kan orang akan lihat besoknya, lusanya apa yang diomongkannya itu maksudnya apa kan begitu. Nah, parameternya apa? Ya kan? Parameter Ya Abang kalau dari musuh itu sudah tahu Anda misalnya kita santai ya Bang ya. Ketika misalnya apa aja sebentar. Besok lusa dan seterusnya ngomong itu apa parameternya? Apa lah ini Abang ini? Itu kan teruji itu. Ya, kalau Anda misalnya ngomong misalnya Anda ngomong gini sebentar. Anda ngomong misalnya, saya punya istri 2, Anda ngomong gitu kan, ya. Ternyata kemudian hari kita tahu, ya, bahwa istri kedua Anda, mungkin ini, istri yang di rumah saya itu adalah istri kedua saya. Nah, Anda ngomong gitu kan, misalnya tahun 2001 kita ngomong. Lalu kita tahu di tahun 2005 kita tahu, oh ternyata istri kesatunya itu adalah senapannya. Karena kemana-mana senapan itu dibawa itulah menjadi istri pertama. Nah itu kan bukan berarti Anda poligami gitu loh, ngerti enggak? Jadi kan saya ngomong teruji. Parameternya apa? Iya kan, kalau
seorang tentara akan ngomong bahwa senjatanya itu istri pertama dia gitu, kan tidak? Bang, dengarkan aku bang. Itu kan udah susah dipahami. Omongan kayak gitu kan, parameternya apa ya? Nggak perlu repot. Kalau Anda kenal orangnya, Anda tahu apa yang diomongkan dia gitu loh. Tapi kalau orang lain mendengar istri saya itu orang kan berpikir anak meninggali gitu loh. Dengarkan aku bang. Abang membuat contoh yang lain sama aja. Pertanyaannya sama, tetap sama. Parameternya abang tahu itu istri dan senapan itu apa parameternya? Karena sudah kenal, sudah tahu. Nah, kenal sudah tahu. Sekarang aku tanya kau kenal Yesus waktu itu? Kau Ya kan sekarang. Kan kita ngomong sekarang gimana sih? Gimana? Kan kita menilai sekarang, bukannya dulu. Gimana sih? Anda sendiri Sekarang kita kan menilai apakah benar omongan dia yang itu harfiah atau tidak kan gitu. Sama seperti Anda ketika ngomong istri yang pertama saya itu saya selalu bawa-bawa. Kan kita tahu setelah selesai. Jadi gini, ya izin Bang Dio ya, izin Bang Dio. Sebenarnya nggak bisa lagi kalian menyangkal dengan menyatakan itu adalah perumpamaan atau apapun itu. Karena di ayat 55-nya Yesus sudah mengatakan, karena dagingku adalah sebenar-benarnya makanan dan darahku adalah sebenar-benarnya minuman. Dia tidak mengatakan di situ karena dagingku adalah perumpamaan makanan, darahku perumpamaan minuman. Berarti kan sudah hakiki nih kan Bang Dio? betul. Sudah jelas sebenar-benarnya kata dia. Karena memang kalian diperintah seakan-akan kalian dibolehkan untuk makan daging Yesus. Gimana? Nggak gini bang Faruk. Harusnya kita tanya. Jadi Yesus cara makan tubuhmu bagaimana? Itu nggak dibahas. Aku nggak membahas cara makannya, Bang. Yang jadi pertanyaanku, Bang Apologet, diam dulu Bang Apologet. Yang jadi pertanyaan besar, sesaat setelah Yesus mengatakan seperti itu, sesaat setelah Yesus mengatakan seperti itu, ya, mayatnya hilang, Bang. Gini, saya jawab ya bang ya. Saya jawab bang sedikitnya. Ketika Yesus mengatakan Kau ngomong masalah terus saja. Sekarang kita buktikan, benar nggak mayat Yesus hilang? Benar nggak mayat Yesus hilang? Roti tangan kanannya dan berkata, inilah tubuhku katanya kan. Iya. Roti kan. Iya. Sekarang kalau abang membahas tentang itu, kita bikin kronologis 653, Yohanes 6, 53 sampai 55. Siapa yang menuliskan kisah itu? Ayo. Siapa yang menuliskan kisah Tadi itu? masalah makan manusia Nah, sekarang itu. menuliskan. Kita akan sampai di Yohanes 6, 55, 53, 553, 55 nih, Bang. Jika abang mau membahas tentang sikap Yesus mengangkat tangan begini, ya kan? Mengangkat tangan begini, sebutkan ayatnya, di mana itu tertulis, dan sebutkan siapa penulisnya. Nanti kita pastikan, ini kan dari perjamuan kudus ini kan. Ini kan sejarah perjamuan kudus kan, betul nggak Abang Apologet? Benar nggak Abang Apologet? Iya, benar nggak ini sejarah perjamuan kudus? Apakah penulis itu hadir dia pada saat perjamuan kudus itu tadi? Tunggu dulu Bang Prodator, sabar dulu kau, biar Bang Apologet dulu. Hadir nggak si penulis itu tadi? Diam dulu, gantian dulu Bang. Hadir nggak si penulis itu pada waktu perjamuan kudus itu tadi? Jika dia tidak hadir pada ribut kali Abang, turun dulu lah Bang ya. Perjalanannya Bang, itu nggak bisa diskusi predator dulu. Ya. Jika dia tidak hadir di saat perjamuan kudus tadi, dia dapat informasi dari mana? Kalau memang dia hadir, nanti kita bikin Bang simulasinya. Ya, di mana Yesus berkata begitu? Pada saat itu ada berapa orang di situ? Di mana posisi duduk dari si penulis itu tadi? Itu kita bikin kronologisnya. Hadir. Hadir siapa dia, Bang? Matius, Bang. Matius. Oke, kita bikin kronologisnya ya. Abang tahu Matius itu siapa enggak? Lain tahu nggak siapa Matius itu? Lain sendiri nggak tahu siapa Matius itu. Yang jelas sebenarnya bukan Matius murid Yesus itu. Loh, kok bisa bilang Saya minta waktu 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang di atas semuanya. Tolong yang untuk muslim di tap layar biar formal ini kuat ya, di menyampai 100k, dan di follow akun muslim, dan jangan lupa di follow akun YouTube The Real Farsianipar dan Baluak TV, dan masuk di voting Bang Faruk, Mesias,
.org ya. Ya, oke. Di website ya. Tolong lanjut. Oke. Sekarang gue tanya Bang Apologet. Waktu itu ada berapa orang waktu perjamuan kudus bersama dengan Yesus? 12 Bang. Sama Yesus 13. Iya, betul Bang. 13. Di mana mereka pada saat itu? Di sebuah rumah. Di rumah siapa? Enggak tahu saya. Setauku di rumah Zakeus, betul nggak? Bukan. Di rumah Simon kalau nggak salah. Coba aku lupa itu. Oke, di rumah Simon, oke, di dalam rumah. Gimana posisi mereka duduk? Apakah posisinya begini? Tengok Bang ya, tengok ya. Ya, posisinya begini. Abang ini lagi akrobat nampaknya aku tengok. Apakah begini posisinya? Di sini Yesus, di sini teman-teman murid-muridnya semua. Ya? Gini Bang, abangku. Ya, dengar dulu, kita bikin dulu Bang, kita bikin dulu kronologisnya. Di sini Yesus, di sini murid-muridnya sebelah kiri sama sebelah kanannya murid-muridnya, betul nggak? Saya tahu lukisan ini nggak perjamuan malam terakhir karena karya Leonardo da Vinci. Oke, kita berpegang pada lukisan itu. Itu aja biar gampang. Jika berpegang pada lukisan itu, berarti posisinya begini kan? Ya kan? Yesus di tengah ya kan? Sisi kiri, sisi kanannya murid-muridnya, betul nggak? Betul. Tadi Le katakan penulisnya siapa? Matius. Oke. Surat Yohanes ini yang nulis Matius. Surat Matius kan kita tadi baca Matius 6:26. Ini yang ku tanya perjamuan kudus ini, Leku. Iya, ini perjamuan kudus. Ini kan tentang perjamuan kudus ini. Dimulai dari ayat 1-nya kan tentang perjamuan kudus ini kan. Yohanes 6:53 ini, Yohanes 6 ini kan tentang perjamuan kudus ini kan. Oh, bukan Leku salah. Jadi kalau Yohanes 6:53 itu ketika Yesus setelah memberi makan 5.000 orang. iya betul. Banyak orang cari Yesus. Betul. Lalu Yesus katakan, kamu mencari saya karena makan Perumpamaan yang kau katakan perumpamaan roti itu tertulis di sini bukan? Bukan, berarti gak usah kita bahas lagi ya. Ini benar ya. Memang diperintahkan kalian. Di sini tidak ada perumpamaan roti adalah daging Yesus, ya, anggur adalah darah Yesus. Dia ada di sini ya. Ada. Lah, jadi gimana? Dia berapa? 26. Perumpamaan di saat Yesus berkata dagingnya roti itu adalah daging, darah anggur adalah darah, itu bagian dari sakramen perjamuan kudus tidak? Enggak. Ya Allah. Di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 55 ini ada nggak di mana Yesus mengumpamakan roti itu adalah dagingnya, darah anggur itu adalah minumannya? Ada nggak? Nggak ada kan di sini kan? Nggak ada kan? Berarti sebelum kita tinggalkan ini kita pastikan dulu di ayat ini waktu Yesus mengatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Di situ tidak ada perumpamaan kan, Le? Tidak ada lagi. Nggak ada perumpamaan kan? Nggak ada. Berarti memang benar-benar diperintahkan untuk makan daging manusia dan minum darah manusia kan, Le? Enggak, Le. Manalah. Boleh saya ngomong 1 menit lagi? Boleh saya bicara? Oke, gini, Le. Jadi seringkali Yesus itu mengajar kepada orang itu nggak jelasin artinya, tetapi kepada murid dia dijelasin contoh. Katakan begini, bahwa firman itu seperti benih yang ditaburkan di tanah. Yang pertama adalah jalan, ya kan? Benih itu jatuh di jalan, dipatuk burung. Benih yang kedua jatuh di... Udah, itu nggak usah dituliskan lah ya. Aku udah tahu, aku hafal ayat itu. Aku hafal ayat itu. Setelah itu Yesus menjelaskan artinya kepada murid-muridnya doang. Iya. Paham enggak? Jadi ketika Yesus menyatakan tadi, inilah dagingku makanlah itu tadi, itu kepada orang-orang banyak. Tetapi kepada muridnya, dia menjelaskan apa artinya. Begitulah ikut saya. Oke, berarti di dalam Yohanes 6:53, 55 ini, Bang Dio kok kena pelanggaran, Bang Dio? Berarti ada yang lumpur itu. Iya, berarti di Yohanes 6:53, 55 ini tidak ada Yesus menyampaikan tentang roti itu perumpamaan daging, anggur itu adalah perumpamaan darah. Enggak ada kan, Le? Betul, tapi dijelaskan. Enggak ada kan? Oke, tunggu dulu, nanti kita ke Matius. Sabar, Leku. Nanti kita ke Matius, Leku. Ya kan? Di sini enggak ada kan? Kita pastikan dulu. Di sini enggak ada kan? Makanya, Le.
Tunggu dulu lah, Lae. Sebelum di depan umum begini. Iya, dengar dulu. Berjangan kemana-mana. Dengar dulu. Di dalam Yohanes 6:53-55 ini tidak ada Yesus menyampaikan perumpamaan roti itu daging, ya anggur itu darah, kan nggak ada kan? Betul. Nggak ada. Berarti di sini di saat Yesus mengatakan sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman, ya itu adalah pernyataan yang jelas, bukan sebuah perumpamaan kan, Le? Betul. Tapi maknanya dijelaskan. Iya, dengar dulu nanti kita ke Matius, ya. Berarti di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 55 ini jelas ya anjuran dari Yesus makan daging dan juga makan minum darah manusia ya. Iya, betul. Sekarang kita ke Matius. Gitu dia lekku, Bang Win. Jazakallah khair, sehat-sehat abangku ya, lama gak nampak Bang Win ini. Oke, sekarang kita ke Matius, Bang Atek, sekarang kita ke Matius ya. Loh, udah kita sekarang ke Matius. Yohanes 6:53-55 udah clear. Hah? Kenapa lekku? Hah? Orang ketika mendengar itu. Kalian tahu nggak tanggapan orang Yahudi ketika mendengarkan? Ya sudah Laiku. Kita tidak aku tidak membahas tanggapan dari orang Yahudi pada masa itu. Kita membahas tentang perumpamaan yang kau katakan itu adalah perumpamaan roti dan juga perumpamaan anggur. Nggak apa-apa. Ini kan biar ada pelajarannya, biar mereka tahu. Jadi Nanti muter nanti kita kemana-mana lagi nanti kita kemana-mana lagi diskusi kita. Setengah menit. Yaudah silakan. Setengah menit. Catat aja setengah menit. Simpel aja ini. Jadi biar mereka memasangkan lain. Jadi ketika Yesus mengatakan itu kepada mereka, ini dagingku benar roti. Nah, mereka akhirnya mengundurkan diri jadi murid Yesus. Gitu. Jadi orang-orang banyak itu pada bubar akhirnya. Padahal mereka habis makan 5.000 roti untuk 5.000 orang itu. Melihat mukjizat. Ketika Yesus katakan itu, mereka akhirnya kecewa kepada Yesus, mundur. Udah itu aja tambahannya. Oke. Sekarang kita katakan itu adalah perumpamaan tertulis dalam surat Matius kan lah ya. Ya, 26 itu. Ya, ayat 26 Matius 26 itu oke. Inilah kronologisnya. Ya, ini kronologisnya tadi ya. Kita gambarkan ya. Penulis surat Matius siapa tadi lah yang nulis ini lah bilang? Matius. Apakah Matius ada di waktu perjamuan kudus tadi lah? Ada. Di mana posisi Matius lah? Itu lah 1, 2. Kemungkinan dia duduk di itu lah di mana ya? Arah sini apa sini? Ini kiri, ini kanan. Dia di mana duduknya lah? Kayaknya di kiri lah. Di sini ya? Di sini ya? Di sini. Oke. Ini Matius. Ya? Ini Matius. Oke, sekarang siap-siap Le, pegangan Le. Ini poinnya Le. Sebutkan di mana tertulis di dalam Bible bahwasanya Matius hadir pada saat perjamuan kudus dan di posisi mana dia duduk, silahkan. Kalau posisinya kan saya tapi kalau hadir itu jelas ada karena kan lain maksa saya di mana posisinya. Ya saya kasih jawaban aja sih, tapi di mana Nggak ada Le. Nggak ada itu, nggak ada. Suka orang itu di Indonesia itu Le. Capek Le menjelaskannya itu. Nggak ada si Matius itu. Saya jawab ya. Ya, mana ayatnya? Nah, kita baca ayatnya aja. Ya, di mana? Di dalam Matius 26 ayat 26 itu kan. Enggak. Sebutkan kan Le, katakan Matius hadir waktu perjamuan kudus. Sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana dinyatakan di situ Matius hadir pada saat perjamuan kudus, silahkan. Ya kan Matius 12 murid baca Matius 10 ayat 1 coba baca. Aku nggak tanya nama-nama murid Yesus. Aku mau tanya untuk memastikan kebenaran dari surat Matius ini tadi perihal tentang perjamuan kudus, maka seharusnya Matius ada di tempat itu. Betul nggak?
Ada. Harusnya ada kan? memang. Harusnya ada kan? Iya. Ada. Sekarang Iya. sebutkan satu ayat di dalam Bibelmu di mana dinyatakan Matius hadir pada saat perjamuan kudus itu. Silahkan. Jadi kalau dibilang 12 murid itu bukan Matius satu-satunya yang hadir. Atau yang ada di situ itu. Atau yang nanti Matius begitu. Pastikan dulu Kan like-ku. kan 12 Ada nggak murid Matius Yesus. hadir pada saat perjamuan kudus? Hadir. Iya, di mana Hadir. tertulis? Kan 12 orang lah. Di Kan mana 10 orang. tertulis? Aku nggak tanya yang 11 lagi. Aku nggak mau tahu 11 lagi kemana. Karena dia bukan penulis surat ini. Yang jadi pertanyaanku adalah si penulis surat ini. Sebutkan satu ayat di mana dikatakan Matius hadir pada saat perjamuan kudus. Silakan. Oh, gitu. Pengennya begitu lah ya. Bukan pengennya, realita harus seperti itu. Akal kita menerima le. Bagaimana Ya, kan dia kan bisa udah menulis disuruh kejadian? selesai. Bagaimana dia bisa menulis sebuah kejadian yang pada dasarnya dia sendiri tidak hadir pada kejadian itu? Berarti berbohong. Lai, jangan mempertontonkan kebodohan dong, Lai. Saya. Gimana sih, Lai? Kan dia 12. Kok Lai bilang itu satu-satunya bukan Matius. Gimana? Bang, ini pertanyaan Bang, ilmiah, buat Bang. ini. Ingat ya judulnya, Bang, kronologis. Kita mencungkil kronologisnya, Leku. Di mana tertulis? Ayo. Ya kan murid Yesus 12 lah. Aku nggak tanya murid Yesus 12. Yang ku tanya masalah Matius. Karena Matius ini yang kasus ini gitu loh. Yang kasus ini Matius ini. Karena Matius lah bilang menuliskan surat itu. Dan mulai katakan Matius hadir pada saat perjamuan itu. Datanya dari mana? Di mana tertulis bahwasanya Matius hadir pada saat perjamuan kudus? Silakan. Kan 12 murid Yesus lah. Yang hadir itu. Jadi bagaimana nasibnya, Lai? Bingung, Lai. Udah mirip-mirip anak kecil, dibilang anak kecil bukan anak kecil. Orang tua disebut tapi nggak jelas. Gimana, Lai? Bentar, satu menit Bang Faruk. Apologet. Kalau kami Muslim itu semua ada datanya, siapa yang nulis itu yang kami tidak mau asumsi. Semua kita ini pakai data. Ya, Sekarang di mana kita tanya. tulisnya? Ya, Bang Apologet nggak bisa menjawab itu. Bang Predator kita tanya. Bang Predator, sebutkan satu ayat di dalam Bibel di mana dikatakan Matius hadir pada saat perjamuan kudus. Silakan. Silakan Bang Predator. Yang waras ngalah aja lah dulu, silakan. Silakan. Bang Predator. Karena di dalam sebuah persidangan aja kan gitu Bang Dio kan. Kalau ditarik saksi dan dihadirkan saksi, kan pertama yang ditanyakan sama jaksa itu kan gini kan Bang Dio, apakah kamu hadir pada saat kejadian itu? Kan gitu kan Bang Dio kan? Iya Pak, saya hadir. Di mana posisimu? Di sana, di sebelah kiri kan gitu. Iya apa? Silakan Predator. Ada nggak? Aku nanya ke kalian bisa nggak? Setelah kau jawab ini bisa nanya. Nanti dulu. Setelah kau jawab ini bisa ada responnya. Dijawab begitu, kalian mau Nggak ada dijawabnya. Nggak ada dijawabnya. sekarang pastikan kalian bakal bisa menjawab pertanyaan. Siap. Dari tadi aku tanyakan, ya kan diucapkan di Yohanes 6:53 sampai 55 itu kan makan di situ kan artinya majas alias Jawab pertanyaan. Sabar dulu Bang Predator. Sabar dulu. satu predator. Nanti kau diturunkan kau baper. Emang nggak bisa diskusi anak nih. Nah gini Bang Faruk, yang namanya ayat metafor ya itu akan terbantahkan ketika ada indikasi lain yang menunjukkan ayat itu bukan metafor. Itu ada di ayat 55-nya, benar-benar makanan, benar-benar minuman. Iya. Betul. Bahkan itu metafor. Makanya tadi masih sentuhan namanya Bang Dio. Satu-satu. Jangan kejang-kejang kau. Enggak, tadi kan kamu pergi keluar. Tadi nggak dengar mungkin. Sebentar. Kenapa aku bandingkan? Teman-teman bisa buka di Yohanes 10:30 dan ini sering dijadikan tameng oleh teman-teman Kristen. Aku dan Bapa adalah satu. Kalau kita tanya mereka, ini ayat hakiki atau metafor? Mereka bilang hakiki. Oke? Nah, sekarang pertanyaan kita umat Islam adalah
Ini umat Kristen apa sih? Parameter mereka apa? Untuk membedakan mana ayat-ayat metafor dan mana ayat-ayat hakiki dalam iman mereka. Iya, karena ada penjelasannya lagi bang di Matius 26 ayat 12. Parameternya apa coba? Parameternya apa? Matius 26 ayat 26, karena itu kan nggak dibicarakan sekali. Sebentar, aku lagi pertanyaanku. Dengarkan. Iya, parameternya gini bang, kan pernyataan itu tidak dikatakan hanya sekali. Dengar dulu. Apa parameter Anda untuk membedakan mana ayat-ayat metafor dan mana ayat-ayat hakiki di Bible Anda? Ya kita lihat dia berapa kali bicara hal itu, ya kan? Nanti kita lihat perbedaannya. Gitu. Bukan isi dari ayatnya. Aku tanya apa parameter Anda? Pahamkan pertanyaanku. Iya, kita lihat aja teliti. Nanti dia mengatakan itu berapa kali, ya kan? Berarti parameternya Nanti kan kita tahu penjelasannya. Sebentar. Berarti parameternya kelihatan. Bukan penjelasannya, nanti kan dia dijelaskan. Dia kan ngomong nggak jelas Aku sekali. tanya tentang penjelasan, bos. Aku tanya parametermu dalam memahami itu ayat metafor dan itu ayat hakiki. Apa parametermu? Masa lihat hasilnya, hasil omongannya apa? Ya kok malah hasil omongan. Aku tanya parametermu bukan hasil omongan, bos. Aduh, Iya, realitasnya aja dilihat. Kalau itu real, ya berarti real. Kalau nggak real, berarti nggak real. Gitu. Kenapa harus Anda berkeras gitu sih? Kenapa harus berkeras? berarti bukan. Biar kita dapatkan jawabannya. Iya, kita lihat aja omongannya itu apa artinya gitu loh bang. Kenapa Anda harus generalisir? Kenapa harus generalisir gitu loh? Kenapa harus generalisir? Kita lihat aja omongan ini apa artinya gitu aja. Iya. Realita. Oke, sekarang saya tanya Anda. Apakah Anda menyaksikan realita kejadian Yesus itu? Ya. Iya. Menyaksikan realitanya. Yang tertulis aja bang. Yang ditulis itu. Jadi kalau kamu nggak percaya yang ditulis gimana mau percaya apapun yang dikatakan orang? Aku tanya kau lihat realitanya. Kan ditulis kan bang. Justru tulisan itu. Kamu tanya apa parameter kau nggak bisa jawab, abang. Enggak, kamu tuh terlalu pintar. Jadi kamu tuh pikirannya nggak ngerti saya terlalu. Gak usah sering pribadi. Ya sama generalisir. Sebentar. Kita lihat saja. Gak usah kita berdiskusi, gak usah pakai argumentum ad hominem itu logical fallacy itu kau cacat logika di situ. Kita argumentasi Ini aja detail aja bang. Jangan digeneralisir. Kita detail aja satu-satu. Jangan dikaburkan maknanya. Kamu mengaburkan makna. Yang aku tanyakan bentar. Kenapa aku tanyakan begitu bang? Karena kalian itu suka muter-muter asumsi sesuai dengan hawa nafsu. Kalau Saya kan menjelaskan pakai ayat. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, kau bilang itu hakiki. Kalau nggak sesuai, kau bilang itu metafor. Makanya aku tanya, parametermu apa? Nggak ada parameter, kau ngomong sembarangan aja kau. Nggak ada penjelasannya, Bang. Asumsi bebas, kau asumsi bebas. Nggak ada. Kita buka aja penjelasannya, nggak usah takut bang. Itu kan tertulis di itu. Dengarkan, jangan kau ngoceh terus. Justru yang tertulis itulah yang aku tanyakan. Jangan kau menjawab dengan yang tertulis itu. Yang aku tanyakan tentang yang tertulis itu antara metafor dan hakiki. Apa parametermu? Aku tanyakan parametermu apa? Kenapa aku interpencet di sini? Supaya kelihatan kau ngomong dari tadi ngawur aja kau. Ya, ngawur menurut kamu kan? Kau yang bilang aku ngawur kan? Kalau yang lain kan nggak bilang. Oke, aku udah bilang ngawur kalau kau sudah parametermu. Apa parametermu? Ya kita lihat aja detail. Itu aja detail, ngerti nggak detail? Kalau kau mau bedakan mana palsu dengan emas asli kan kau detail, kau teliti aja. Nggak susah kan? Terlalu tinggi pertanyaanku, terlalu tinggi. Ya udah, lanjut aja Bang Farul. Ya jadi intinya kan kita teliti aja detail, kita lihat. Oke, Kalau itu memang gini Bang Apologet, bukan asli, ada penjelasannya gitu. sabar dulu Bang, ya. Ya. Parameternya bisa kita tentukan dan kuat parametermu jika kau bisa memastikan bahwasanya Matius benar-benar hadir pada saat perjamuan kudus. Itu kuat. Dia pasti hadir. Kalau hadir kemana dia? Di mana tertulis Matius hadir pada saat perjamuan Kan kudus? Yesus makan dengan 12 muridnya, bro. Yang kutanya Di 12 Bang, itu siapa? ada nggak disebut Yesus Matius hadir pada saat pada saat
Saya tanya kepada Abang Faruk yang terhormat, Iya. Matius murid Yesus bukan, saya tanya. Oke, sekarang kalau kau mau memaksakan aku mengarah ke sana, aku malah sebenarnya Bang mengarah ke sana, Bang. Blunder nanti diskusinya. Yaudahlah, Enggak, kumaui karena kau yang maumu. ngatur. Jadi Oke, kau yang ngatur. kumaui maumu 12 sekarang. murid itu Kumaui siapa? maumu sekarang. Sebutkan satu ayat di dalam Bible di mana Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya. Silakan, satu-satu namanya, silakan. Oke, Matius 10 kita buka, Bang. Kita buka. Satu-satu dipanggilin namanya ya. Matius, Boleh. Markus gitu ya. Ya. Silakan. Boleh. Dia menyebut nama-nama Matius murid. 10. Matius Ya. berapa? 10. 10 ayat. Ya, baca ayat 1 aja. Iya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa. Udah jelas kan memanggil kan? Bang, Udah di jelas sini kan? dikatakan Memanggil di dalam Islam pun ayo. kami tidak mengingkari bahwasanya Yesus itu memiliki 12 hawariun. Kami tidak mengingkari. Sekarang apa dalil yang kuat menyatakan Matius itu murid Yesus? Datanya dari mana kau mengatakan Matius murid Yesus? Namanya, Bang, namanya. Ya itu kan Yesus memanggil, itu udah jelas. Mentret kan? Pertanyaannya Mentret, adalah, nggak usah cerita. Mentret. nama-namanya. Nama-namanya Panggil Yesus memanggil ke-12 muridnya, itu udah jelas. Lanjut, Ayo. lanjutkan. Mana lagi? Itu kan dibacakan lagi. Yesus memanggil ke-12 muridnya, itu udah jelas. Mana namanya? Namanya mana? Ya, nama ke-12 rasul itu pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Loh, itu ayat 2 baca. Ayat 2 dibaca. Kenapa harus saya nipu? Ngapain saya nipu? Ayat baca itu. Inilah nama ke-12 rasul itu yang pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. 3. Filipus dan Bartolomeus. 4. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 12. Itu namanya tertulis. Kenapa harus ragu? Kenapa harus ragu? Itu Oke. namanya, kenapa harus Bisa, ragu? nggak bisa saya ngomong Bang Apologet. Enggak, saya bingung kamu tuh kenapa harus